Selamat datang di video edukasi kali ini. Saya akan membahas topik penting dalam dunia keamanan IT, yaitu audit keamanan informasi. Audit ini bertujuan untuk memastikan sistem, jaringan, dan data tetap aman dari ancaman siber yang terus berkembang. Dalam video ini, saya akan membahas 3 hal utama, yaitu, yang pertama penetration testing dan ethical hacking, yang kedua, audit keamanan jaringan dan infrastruktur, serta pengelolaan keamanan cloud computing. Yuk, kita mulai. Sebelum itu di sini saya akan menjelaskan audit keamanan informasi adalah proses sistematis untuk mengevaluasi, mengukur, dan memastikan bahwa sistem informasi dalam suatu organisasi telah menerapkan kontrol keamanan yang memadai dan berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Lalu tujuan utamanya yaitu mengidentifikasi celah keamanan dalam sistem dan jaringan, yang kedua memastikan kepatuhan terhadap standar, regulasi, dan kebijakan, yang ketiga, menilai efektivitas kontrol keamanan seperti firewall, antivirus, enkripsi, dan manajemen akses, yang keempat, melindungi aset informasi dari kebocoran, pencurian, atau kerusakan, dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran keamanan di seluruh organisasi. Oke, selanjutnya, apakah kalian pernah dengar istilah penetration testing atau ethical hacking? Keduanya adalah metode yang digunakan untuk menguji seberapa kuat sistem keamanan kita terhadap serangan siber. Penetration testing atau pentest adalah simulasi serangan siber terhadap sistem atau jaringan untuk menemukan celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, ethical hacking adalah proses meretas sistem secara etis dan legal, dilakukan oleh profesional yang disebut ethical hacker. Ethical hacker bertindak layaknya hacker jahat, namun dengan satu tujuan, melindungi sistem, bukan merusaknya. Ada 3 jenis pengujian dalam penetration testing, yaitu black box adalah penguji tidak tahu apapun soal sistem, seperti hacker luar. Yang kedua, white box adalah penguji punya akses penuh, biasanya dilakukan oleh auditor internal. Dan yang ketiga, gray box adalah kombinasi keduanya, mencerminkan ancaman dari dalam organisasi. Lalu, bagaimana proses penetration testing ini dilakukan? Prosesnya meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan dan perizinan. Tujuannya adalah menentukan ruang lingkup pengujian, mendapatkan izin resmi, dan memahami target. Kegiatan yang dilakukan meliputi menandatangani dokumen legal lalu menentukan sistem apa saja yang boleh diuji dan metode apa yang diperbolehkan. Menyusun timeline pengujian dan laporan. Dan yang kedua yaitu pengintaian atau recon. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi tentang target sebelum melakukan serangan. Dan meliputi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah passive recon, yaitu tanpa interaksi langsung, misalnya melalui WHOIS, DNS lookup, Google Dorking. Dan yang kedua adalah active recon, yaitu melibatkan interaksi dengan sistem target, misalnya scanning port atau IP. Dan yang ketiga yaitu pemindaian atau scanning. Tujuannya adalah mengidentifikasi sistem yang terbuka, layanan yang berjalan, dan port yang bisa dieksploitasi. Dan jenis scanning terdiri dari port scanning adalah mencari port terbuka, lalu vulnerability scanning adalah mendeteksi celah keamanan yang diketahui, dan network mapping adalah memetakan topologi jaringan. Lalu eksploitasi atau gaining access. Tujuannya adalah mengeksploitasi kerentanan yang ditemukan untuk mendapatkan akses sistem. Dan kegiatan yang dilakukan yaitu menjalankan exploit terhadap service, aplikasi web, atau konfigurasi lemah, dan menanamkan backdoor, keylogger, atau mengeksekusi perintah sistem. Dan yang terakhir yaitu menjaga akses atau eskalasi. Tujuannya adalah melihat apakah penyerang dapat mempertahankan akses dan mendapatkan hak istimewa. Dan kegiatan yang dilakukan yaitu menanamkan backdoor, dan melakukan eskalasi hak akses dari user biasa ke admin atau root. Dalam praktik ethical hacking dan penetration testing, para profesional biasanya menggunakan berbagai tools khusus untuk membantu pengujian keamanan. Yang pertama adalah Kali Linux. Ini adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk penetration testing. Kali Linux sudah dilengkapi dengan ratusan tools keamanan, mulai dari scanning, eksploitasi, hingga analisis forensik.
Yang kedua adalah Metasploit, yaitu framework eksploitasi yang sangat populer dan digunakan untuk menguji kerentanan sistem secara langsung. Dengan tool ini, seorang ethical hacker dapat meluncurkan berbagai jenis serangan simulasi untuk melihat bagaimana sistem merespons. Yang ketiga adalah Nmap, atau Network Mapper, yaitu tool yang digunakan untuk melakukan pemindaian jaringan, memetakan perangkat, dan mendeteksi port yang terbuka. Nmap membantu ethical hacker memahami permukaan serangan dari sistem target. Dan yang terakhir adalah Burp Suite. Tool ini sangat berguna untuk menguji keamanan aplikasi web. Burp Suite mampu menganalisis permintaan dan respons HTTP, melakukan serangan injeksi, dan mendeteksi berbagai kerentanan pada aplikasi berbasis web. Tools-tools ini merupakan senjata utama dalam kegiatan ethical hacking yang profesional, dan masing-masing memiliki peran penting dalam proses audit keamanan informasi. Tapi ingat, ethical hacking hanya boleh dilakukan dengan izin resmi. Tanpa izin, ini bisa dianggap sebagai kejahatan siber. Maka dari itu, etika dan kepatuhan hukum adalah kunci utama dalam aktivitas ini. Sekian pembahasan mengenai penetration testing dan ethical hacking, dan selanjutnya mari kita bahas mengenai audit keamanan jaringan dan infrastruktur. Lanjut ke bagian kedua, yaitu audit keamanan jaringan dan infrastruktur. Tujuan audit ini adalah untuk mengevaluasi keamanan seluruh perangkat dan sistem jaringan, termasuk server, router, firewall, dan lainnya. Proses audit jaringan meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan ruang lingkup dan mengumpulkan informasi jaringan, yang artinya menentukan bagian mana dari sistem jaringan yang akan diaudit, misalnya server, firewall, router, atau segmen jaringan tertentu. Setelah itu, auditor mengumpulkan informasi dasar seperti IP address, topologi jaringan, jenis perangkat, dan sistem operasi yang digunakan. Ini penting agar audit fokus dan tidak keluar dari batas yang telah disepakati. Yang kedua yaitu melakukan pemindaian dan pengujian terhadap perangkat, yang artinya menggunakan tools untuk mendeteksi celah keamanan pada perangkat jaringan seperti port yang terbuka, layanan yang aktif, serta versi perangkat lunak yang rentan. Proses ini juga bisa melibatkan uji coba serangan ringan untuk melihat reaksi sistem terhadap ancaman. Yang ketiga yaitu mengevaluasi konfigurasi dan kebijakan keamanan, yang artinya memeriksa apakah konfigurasi perangkat jaringan, seperti firewall dan router, sudah sesuai dengan standar keamanan. Juga menilai apakah kebijakan akses, enkripsi, dan pengaturan lainnya sudah diterapkan dengan baik, atau masih lemah. Yang keempat yaitu menganalisis log dan aktivitas jaringan, yang artinya melihat catatan, log, dari perangkat jaringan, server, dan sistem keamanan untuk mencari aktivitas mencurigakan atau pola serangan. Ini bisa mencakup login tidak sah, akses dari IP asing, atau percobaan scanning oleh pihak luar. Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan temuan dan rekomendasi, yang artinya auditor menyusun hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan. Laporan ini mencakup daftar kerentanan yang ditemukan, tingkat risiko masing-masing, dan saran atau rekomendasi perbaikan agar sistem menjadi lebih aman. Dalam proses audit keamanan jaringan, terdapat beberapa tools populer yang sering digunakan oleh para profesional untuk mendeteksi masalah dan kerentanan dalam sistem. Yang pertama adalah Wireshark. Tool ini digunakan untuk menganalisis trafik jaringan secara mendalam. Dengan Wireshark, auditor bisa melihat data yang lewat di jaringan secara real-time, termasuk protokol, alamat IP, bahkan isi pesan yang tidak dienkripsi. Ini sangat berguna untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan atau serangan tersembunyi. Selanjutnya, ada Nessus dan OpenVAS. Keduanya merupakan tools vulnerability scanner, yaitu alat yang digunakan untuk memindai kerentanan pada perangkat jaringan dan sistem operasi. Nessus dikenal karena database-nya yang luas dan kemampuan mendeteksi ribuan jenis kerentanan, sedangkan OpenVAS merupakan alternatif open source yang juga cukup powerful untuk digunakan dalam audit jaringan berskala besar. Dengan menggunakan tools-tools ini, auditor bisa mengidentifikasi celah-celah keamanan secara efisien dan memberikan rekomendasi perbaikan sebelum kerentanan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selama proses audit keamanan jaringan, seringkali ditemukan berbagai ancaman umum yang dapat membahayakan sistem organisasi jika tidak ditangani dengan serius. Yang pertama adalah serangan DOS atau Distributed Denial of Service. Ini adalah jenis serangan yang membanjiri server dengan lalu lintas palsu secara masif, sehingga sistem menjadi lambat bahkan tidak bisa diakses sama sekali.
Ancaman berikutnya adalah penyadapan data melalui sniffing. Dalam serangan ini, pelaku memantau lalu lintas jaringan untuk mencuri informasi sensitif seperti username, password, atau data transaksi, terutama jika data tidak dienkripsi. Selanjutnya, ada serangan man in the middle. Dalam skenario ini, penyerang menyusup di antara komunikasi dua pihak, lalu memanipulasi atau mencuri data tanpa diketahui oleh pengirim dan penerima. Dan yang tak kalah penting adalah penggunaan protokol yang tidak aman, seperti FTP atau Telnet. Protokol ini mengirimkan data dalam bentuk teks biasa tanpa enkripsi, sehingga sangat mudah disadap atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Memahami dan mendeteksi ancaman-ancaman ini adalah langkah awal untuk membangun jaringan yang benar-benar aman. Untuk menjaga keamanan infrastruktur jaringan, ada beberapa best practice atau praktik terbaik yang sebaiknya diterapkan oleh setiap organisasi. Yang pertama, terapkan prinsip least privilege. Artinya, setiap pengguna atau sistem hanya diberikan akses minimum yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Dengan cara ini, jika satu akun dikompromikan, dampaknya bisa dibatasi. Yang kedua, lakukan segmentasi jaringan. Dengan membagi jaringan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, kita bisa membatasi penyebaran serangan dari satu segmen ke segmen lain. Ini sangat efektif untuk mencegah kerusakan yang meluas. Berikutnya, selalu enkripsi data, baik saat data dikirimkan melalui jaringan, in transit, maupun saat disimpan di perangkat, at rest. Enkripsi akan melindungi data dari pencurian atau penyadapan oleh pihak yang tidak berwenang. Dan yang tak kalah penting, rutin lakukan patch dan update sistem. Banyak serangan siber terjadi karena perangkat lunak yang belum diperbarui. Dengan selalu menjaga sistem tetap up to date, kita bisa menutup celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh penyerang. Menerapkan keempat langkah ini secara konsisten adalah kunci untuk membangun infrastruktur TI yang tangguh dan aman dari ancaman siber. Sekian pembahasan mengenai audit keamanan jaringan dan infrastruktur, dan selanjutnya kita bahas yang tak kalah penting, yaitu pengelolaan keamanan cloud computing. Sekarang, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan pengelolaan keamanan dalam cloud computing. Saat sebuah organisasi menggunakan layanan cloud, artinya mereka menyimpan data dan menjalankan aplikasi di server milik penyedia layanan seperti AWS, Google Cloud, atau Microsoft Azure. Walaupun cloud menawarkan kemudahan dan fleksibilitas, pengelolaan keamanannya menjadi lebih kompleks, karena data dan sistem tidak lagi berada di dalam kontrol penuh organisasi. Disinilah pentingnya pengelolaan keamanan cloud. Pengelolaan keamanan dalam cloud computing adalah serangkaian proses, kebijakan, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur yang disimpan dan dijalankan di lingkungan cloud dari ancaman keamanan seperti pencurian data, akses tidak sah, atau serangan siber. Ada beberapa hal utama yang harus dikelola dengan baik. Pertama, hak akses pengguna. Hanya orang yang berwenang yang boleh mengakses data atau sistem cloud. Kedua, enkripsi data, baik saat data sedang ditransmisikan maupun saat disimpan, untuk mencegah pencurian informasi. Ketiga, pemantauan dan pencatatan aktivitas. Ini membantu mendeteksi jika ada akses mencurigakan atau upaya peretasan. Keempat, keamanan konfigurasi cloud. Misalnya, memastikan bahwa penyimpanan data tidak dibiarkan terbuka untuk publik tanpa sengaja. Dan yang tak kalah penting, memahami model tanggung jawab bersama. Dalam cloud, penyedia dan pengguna berbagi tanggung jawab keamanan. Artinya, meskipun penyedia layanan menjaga infrastruktur dasar, pengguna tetap bertanggung jawab atas keamanan data, akun, dan aplikasi mereka sendiri. Jadi, pengelolaan keamanan cloud adalah kerjasama antara teknologi, kebijakan, dan kesadaran pengguna untuk menjaga sistem tetap aman di lingkungan digital yang terus berkembang. Namun di balik semua itu, cloud juga membawa tantangan keamanan baru yang tidak bisa diabaikan. Beberapa tantangan umum dalam keamanan cloud meliputi: pertama, kurangnya visibilitas terhadap data pengguna. Banyak organisasi tidak tahu persis di mana data mereka disimpan, siapa yang bisa mengaksesnya, dan bagaimana data itu dipantau. Hal ini membuat pengawasan menjadi sulit. Kedua, risiko konfigurasi yang salah. Kesalahan dalam pengaturan, seperti bucket storage yang dibiarkan terbuka ke publik, bisa menyebabkan kebocoran data besar-besaran. Ketiga, akses tidak sah. Jika identitas pengguna tidak dikelola dengan baik, siapapun bisa menyusup ke dalam sistem cloud dan mencuri informasi penting.
Dan yang terakhir, model tanggung jawab bersama antara penyedia cloud dan pengguna. Ini berarti penyedia layanan hanya bertanggung jawab atas infrastruktur dasar, sedangkan keamanan data, aplikasi, dan akun pengguna tetap menjadi tanggung jawab pelanggan. Jika model tanggung jawab ini tidak dipahami dengan baik, maka akan terjadi kesenjangan perlindungan yang bisa dieksploitasi oleh penyerang. Perlu diingat, dalam dunia cloud computing terdapat 3 model layanan utama, yaitu IaaS, atau Infrastructure as a Service, PaaS, atau Platform as a Service, dan SaaS, atau Software as a Service. Masing-masing model ini memiliki tingkat kontrol dan tanggung jawab keamanan yang berbeda-beda antara penyedia cloud dan pengguna. Pada model IaaS, seperti Amazon EC2 atau Google Compute Engine, penyedia cloud hanya menyediakan infrastruktur dasar seperti server, jaringan, dan penyimpanan. Pengguna bertanggung jawab penuh atas sistem operasi, middleware, aplikasi, dan datanya sendiri. Sedangkan pada model PaaS, seperti Google App Engine atau Heroku, penyedia cloud menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi, termasuk sistem operasi dan runtime. Pengguna hanya fokus pada pengembangan dan pengelolaan aplikasinya, tanpa harus mengelola infrastruktur di bawahnya. Dan pada level tertinggi, yaitu SaaS, seperti Gmail atau Microsoft 365, hampir semua aspek dikelola oleh penyedia cloud. Pengguna hanya mengakses dan menggunakan aplikasinya saja, tanpa perlu memikirkan server, sistem operasi, atau patch keamanan. Maka dari itu, memahami model layanan cloud sangat penting agar pengguna tidak salah mengira bahwa semua aspek keamanan ditanggung oleh penyedia layanan. Karena dalam banyak kasus, kegagalan dalam menjaga data dan akses terjadi karena kesalahan di sisi pengguna, bukan penyedianya. Langkah selanjutnya adalah menerapkan strategi keamanan yang efektif. Beberapa strategi penting yang dapat digunakan untuk menjaga keamanan cloud antara lain yang pertama menggunakan Identity and Access Management, IAM, yaitu garis pertahanan pertama dalam cloud. Dengan ini, kita bisa mengatur siapa yang boleh mengakses layanan tertentu, dan apa saja yang boleh mereka lakukan. Misalnya, hanya administrator yang boleh menghapus data, sementara pengguna biasa hanya bisa membacanya. Identity and Access Management membantu mencegah akses tidak sah dan penyalahgunaan akun dalam lingkungan cloud. Yang kedua, menerapkan enkripsi data adalah proses mengubah data menjadi format yang tidak bisa dibaca tanpa kunci tertentu. Dalam cloud, data harus dienkripsi saat disimpan at rest dan saat dikirimkan atau in transit. Dengan menerapkan enkripsi, bahkan jika data dicuri, isinya tetap tidak bisa dibaca tanpa kunci yang sah. Dan yang ketiga, mengaktifkan logging dan monitoring. Aktivitas di cloud harus selalu dipantau dan dicatat, agar kita bisa mendeteksi aktivitas mencurigakan dengan cepat. Tools seperti AWS CloudTrail, Azure Monitor, dan Google Cloud Logging memungkinkan kita untuk melihat siapa yang mengakses sistem, kapan, dan apa yang mereka lakukan. Logging dan monitoring sangat penting untuk audit forensik jika terjadi insiden. Selain strategi dasar seperti IAM, enkripsi, dan monitoring, kita juga perlu mempertimbangkan penggunaan tools keamanan tambahan untuk memperkuat perlindungan cloud. Dua tools yang sangat direkomendasikan adalah CASB dan SIEM. CASB adalah solusi keamanan yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan layanan cloud. CASB membantu memantau aktivitas cloud, mendeteksi ancaman, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan perusahaan. Dengan CASB, kita bisa melihat aplikasi cloud apa saja yang digunakan oleh karyawan, bahkan yang tidak terdaftar secara resmi, atau biasa disebut shadow IT. CASB juga bisa mencegah pengunggahan data sensitif ke layanan cloud yang tidak aman. Dan SIEM adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola log keamanan dari berbagai sumber. SIEM memungkinkan tim keamanan untuk mendeteksi insiden lebih cepat, memahami pola serangan, dan merespons ancaman secara real-time. Dalam konteks cloud, SIEM bisa diintegrasikan dengan layanan seperti AWS CloudTrail, Azure Sentinel, atau Google Chronicle, agar semua aktivitas tercatat dan bisa diaudit. Dan tentunya, ada beberapa langkah tambahan yang tak kalah penting dalam menjaga keamanan cloud. Pertama, aktifkan autentikasi multifaktor atau MFA. Ini adalah metode yang mewajibkan pengguna untuk melakukan verifikasi lebih dari satu cara saat login, misalnya dengan kombinasi password dan kode OTP dari ponsel. Kedua, lakukan backup data secara berkala.
Meskipun data disimpan di cloud, backup tetap penting untuk menghindari kehilangan data akibat kesalahan pengguna, gangguan teknis, atau serangan siber seperti ransomware. Backup sebaiknya disimpan di lokasi yang berbeda dan diuji secara rutin untuk memastikan bisa dipulihkan saat dibutuhkan. Ketiga, edukasi tim tentang ancaman cloud. Teknologi secanggih apapun tidak akan efektif jika penggunanya tidak paham risiko. Maka penting untuk memberikan pelatihan keamanan kepada seluruh tim, termasuk cara mengenali phishing, menjaga kredensial, dan mengikuti kebijakan keamanan perusahaan. Dan yang paling penting, keamanan cloud adalah proses yang berkelanjutan. Tidak cukup hanya mengamankan sistem sekali saja. Diperlukan pemantauan rutin, pembaruan sistem, dan kerjasama antara tim TI, pengguna, dan penyedia cloud agar lingkungan cloud benar-benar aman.